Sebabkan karena Gubernur Sulawesi Tenggara selalu menjadi ketua pembina organisasi. Nah, di KKST kita ini kebetulan Gubernur yang sekarang Pak Alimasi sebagai pendiri KKST. Memang KKST ini sudah lama, tapi pencetusan untuk KKST supaya gimana supaya kita hidupkan lagi. Alimasi waktu itu sebagai pendorong. Waktu itu tahun 85 Alimasi masih menjadi sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara bersama dengan Pak Laude Jenny. Kemudian pada tanggal 1 April 75, kepengurusan lama sengaja bermusyawarah untuk memilih kepengurusan baru, namun nama Ika Sutra tidak bertahan lama. Nah, sempat dikasih namanya KKST juga. Nah, ketuanya waktu itu Pak Laude Salimode, yang kita sama-sama tahu Pak Salimode sebagai anggota DPR waktu itu, paling lama juga ya anggota DPR waktu itu. Kemudian wakil ketuanya Pak Laude Diki Esa, Latehu yang dari Kendari, Pak Latehu, Dr. Anus Muhtar Hamid, Haji Abdullah, dan sekretarisnya Pak Sam Arsad. Nah, itu sejarahnya. Nah, selanjutnya ini juga tidak bertahan juga. Kemudian berdirilah namanya BKMST. Nah, berdiri itu pada tanggal 11 Februari 95. Kepengurusan BKMST dijabat oleh Pak Latehu. Sekretarisnya Pak Ali Dahlan. Selanjutnya setelah kepengurusan tersebut berakhir, maka dalam rapat musyawarah dapat menghadirkan ketua-ketua organisasi. Kendari Munabuton menghasilkan tim sebagai berikut: Pak Sam Arsad, Pak Bidin, Andi Samsudin dari Kolaka, Laude Bomborio, kemudian dari Butuan Pak Samsudin Nani, dan Kota Kendari Dr. Habib Mustafa. Nah, pada tanggal 10 Maret 1999, kemudian melalui pemungutan suara diangkatlah ketuanya Dr. Anus Samsudin Nani. Kemudian pada tahun 95, ini seperti saya ceritakan tadi malam, BKMST juga di dalamnya, saya bilang tadi malam bahwa kepengurusannya masing-masing mengklaim sebagai ketua. Ketika pada waktu acara halal bihalal, maunya semua masing-masing mau tampil sebagai pembicara, ya kan? Nah, ini akhirnya diselesaikan. Sudahlah, kalau begitu diajaklah Pak Samsudin Nane, dibuatlah namanya Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara. Seperti halnya Sulawesi Selatan. Kenapa Sulawesi Selatan bisa besar? Karena dengan kerukunannya. Kenapa kita tidak? Nah, inilah maksud kita. Marilah kita bersatu, kita besarkan KKST. Apakah namanya mau di sini KK Sutra? Silakan. Atau juga isinya kan juga KKST juga namanya. Cuma masalah nama, tapi itu substansinya sama. Kalau disingkat juga KK Sutra, KKST juga kalau disingkat. Silakan. Nah, kemudian tanggal 15 Januari 2012, waktu itu termasuk saya juga ikut sebagai musyawarah ini, termasuk Pak Jenny. Pak Jenny lah yang kita pilih sebagai ketua umum dan saya sebagai sekretaris umum. 15 tahun 18 tahun Pak Bu ya? 15 tahun berapa 15 tahun? 15 tahun saya menjabat sebagai sekretaris umum dan Pak Jenny sebagai ketua umum. Nah, sampai dengan Pak Jenny meninggal, waktu itu kepengurusan ketua-ketuanya sudah nggak ada. Nah, kita juga kebingungan kalau nggak ada ketuanya gimana? Kalau masih ada Pak Jenny kan bisa jalan, Pak, karena Pak Jenny yang paling getol ke daerah-daerah. Nah, maka sehingga terbentuklah waktu itu sampai dengan 16 provinsi, 16 wilayah. Karena kerja kerasnya Pak Jenny, berkat beliau lah sehingga terbentuklah 16 wilayah. Nah, setelah beliau almarhum, nah yang ada tinggal saya sebagai sekretarisnya, ketua-ketuanya sudah pada meninggal. Pak Bidin Mustafa dari Kendari meninggal, Pak Samsudin dari Kolaka juga sudah meninggal, yang dari Kendari juga sudah meninggal. Nah, kita kebingungan sendiri jadinya.
akhirnya kita apalagi nanti kita benahi lagi, kita adakan Munas yang di Bogor, kemudian menghasilkan hasil Munas itu menghasilkan Pak Syarifudin Uno, beliau waktu itu masih sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Pak Ilyas, Dr. Ilyas MSI sebagai Sekjen, dan Pak Rusdi Harudin sebagai Bendahara Umum. Nah, inilah beliau sebagai, alhamdulillah beliau bisa datang bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan Bermubes hari ini. Sehubungan dengan itu, kami dari pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, kami berharap supaya Kakak Sultra ini atau apapun namanya, supaya bisa, mari kita bergabung bersama-sama membesarkan kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara ini. Mau namanya di sini mau dinamakan Kakak Sultra, silakan. Tapi anggaran dasar kita yang kita pakai satu, yaitu kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara yang ada di Jakarta. Karena kita sudah berbadan hukum. Mudah-mudahan kalau sudah terdaftar, sudah ikut bergabung, nah seperti daerah-daerah lain bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Sama halnya di daerah-daerah lain, mereka juga disokong oleh gubernur-gubernur yang ada di wilayah provinsi tersebut. Ya, termasuk Pak Syarifudin sebagai ketua umumnya, gubernur-gubernurnya kalau dulu masih menjabat, masih didengar lah ya, masih bisa komunikasi dengan. Saya yakin gubernur-gubernur yang lama ini masih kenal beliau, jadi masih bisa dikomunikasikan. Artinya kalau menghadap sang gubernur mungkin tidak harus ketua umum, dengan gubernur sendiri juga akan dia bantu kalau kita misalnya kesulitan untuk menghadap ke gubernur. Karena ini Pak Limasi juga sebagai pendiri di kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara ini. Beliaulah yang betul supaya ini kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara. Beliau meminta supaya paguyuban-paguyuban yang ada di seluruh Indonesia, supaya marilah kita bergabung di kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara ini sebagai ajang silaturahmi kita. Nah, saya kira kalau misalnya kita semua sudah gabung, yang tadinya keluarga kita yang kita tidak tahu di Papua Barat sana atau di Papua, bisa kita saling komunikasi melalui KKST yang ada di sana. Itu harapan kami. Semoga setelah Bermubes ini bisa mengambil keputusan yang terbaik dan bisa bergabung bersama kami, bersama kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara yang berpusat di Jakarta. Apakah nanti wilayahnya mau berada di sini, mau di Batam, apakah mau wilayahnya berada di Kepri, silakan. Yang pasti masih di wilayah Kepulauan Riau, nggak ada masalah. Nah, yang namanya wilayah itu kan wilayah kepulauan provinsi, mau ada di mana silakan, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa komunikasi, mau dari mana, mau di Kepulauan Riau ya kita datang ke sana ya kan, atau mau di sini ya kita ke sini, nggak ada masalah. Kemudian sempat juga saya dengar tadi bahwa ini ada beberapa organisasi yang mungkin masih merupakan kerikil-kerikil untuk, saya kira nggak ada masalah, saya kira tinggal diajak, yang penting kan komunikasi. Nah, saya mohon nanti kepada ketua yang baru terpilih nanti, ajaklah komunikasi dengan paguyuban-paguyuban yang ada. Apakah namanya sudah membentuk nama KKST, ayolah kita bergabung. Apakah lembaganya KKST-nya ikut gabung atau orang-orangnya yang ikut bergabung di kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara. Kalaupun misalnya dia sudah dibentuk KKST di sana, sudah biar saja KKST di sana. Toh di dalam anggaran dasar kita juga itu mengenal ada pengurus wilayah, ada pengurus daerah. Mungkin dia nanti dia pegang sebagai pengurus daerah, silakan, tidak ada masalah. Anggaran dasar kita mengatur soal itu.
Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan mewakili Ketua Umum. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat bermusyawarah, mudah-mudahan menghasilkan keputusan yang terbaik. Demikian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas sambutannya. Mengingat waktu saat ini pukul jam 11, kita masih ada 1 jam untuk mengefektifkan waktu. Langsung kita masuk acara selanjutnya, yaitu musyawarah pemilihan pengurus baru KK Sultra. Kira-kira bagaimana? Ya. Terima kasih karena sesuai dari laporan MC tadi bahwa kita masih ada waktu 1 jam sebelum masuk Soma, maka untuk mengefektifkan waktu kita langsung aja ke acara musyawarah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah pemilihan pengurus baru Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara saya buka. Tidak ada rotang akan terjadi. Jadi kita bawa santai aja karena ini kan musyawarah kita sederhana, persiapannya juga singkat. Tujuan kita hanyalah bagaimana caranya kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara ini, khusus di Batam ini, memiliki pengurus. Mirip-mirip ini dengan pusat. Kadang pengurusnya ada, kadang hilang, ya seperti itulah. Namanya juga kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di sesi awal sidang musyawarah kita hari ini, kami mau tawarkan dulu ke Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bahwa rapat kita hari ini, kita tadi panitia tidak absen barangkali, tetapi kita mengambil kesimpulan aja bahwa rapat kita hari ini quorum untuk kita laksanakan rapat pemilihan pengurus. Setuju? Ini untuk bunyi kalau nggak bunyi jauh-jauh kan ini kalau benaran ini kalau benaran ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang sebagai peserta musyawarah pada hari ini, kita adalah saksi sejarah ini. Saya mau tanya untuk poin kedua, apakah musyawarah kita hari ini kita putuskan bahwa sekaligus melebur ke kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara secara nasional? Setuju. Jadi pada hari ini, pada Minggu tanggal berapa ini? 18 2020,
Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara di Batam sudah naik status menjadi Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara cabang daripada nasional. Jadi kita langsung berinduk di Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara yang berpusat di Jakarta. Maka dengan demikian, anggaran dasar anggaran rumah tangga yang kita akan pakai, kita merujuk ke anggaran dasar anggaran rumah tangga Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara yang berada di Jakarta. Jadi secara nasional, tadi sudah dilaporkan oleh Wakil Ketua bahwa dari sekian 32 provinsi ya Pak, sudah terbentuk sebanyak 25. Berarti dengan bergabungnya, dengan ketoknya Palu tadi itu, berarti sudah menjadi 26 provinsi. Mudah-mudahan dengan waktu tingkat menyusul provinsi-provinsi lain. Amin. Maka dengan demikian pada tanggal berapa kita rakernas Pak? 27 nanti secara webinar, secara masih rencana secara online kita akan rapat kerja nasional, tetapi kita tetap di Batam secara online kepada saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, akan dipandu mungkin oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, tentu kepada provinsi-provinsi yang tadi telah disebutkan sudah terbentuk. Jadi mungkin kalau kita mau acara-acara lagi boleh, jadi kita tapi secara online. Nanti kita saling menyapa saudara kita di Papua, di Sulawesi Tengah. Nah, tinggal kumpul satu tempat pakai layar monitor besar. Itu panitia itu kumpul lagi tuh. Nah, kita nanti ada acara apakah di sini juga sambil kita akan rapat kerja nasional seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, untuk menandai, jadi tidak belum terlalu sah tadi ketok palu itu Pak Ketua. Untuk menandai bergabungnya kita Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara di Batam ke Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara secara nasional, kami persilakan kepada Wakil Ketua untuk menyerahkan secara simbolis anggaran dasar anggaran rumah tangga Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara kepada sesepuh tokoh daripada Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara di Batam. Kami minta kepada Pak Jamal untuk ini Pak ya. Jadi secara simbolis ini penyerahannya Pak, bahwa karena tanda bergabungnya kita ke Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Nasional dengan diserahkannya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Silakan Pak. Pak, ditemanin berapa orang di sini? Itu ada notarisnya Pak. Pegang Pak Jamal. Sebentar. Sah. Satu Pak. Belum masih ada sininya. Masih ada keputusan hukuman. SPBP nanti saya kasih. Anggaran awalnya tengah. Kenapa? Dari sana, wartawan pula. Itu keputusan Koham. Apa yang mau difoto apa sih? Oke. Salaman Pak. Ya, sebentar. Oke. Terima kasih. Ketok palu. Palunya tadi udah duluan. Udah duluan Pak Jaldi. Ya. Nah,
dengan telah bergabungnya kita ke kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara yang berpusat di Jakarta, maka selanjutnya pada saat kita bermusyawarah nanti, acuan kita adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga pusat, anggaran dasar anggaran rumah tangga kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara secara nasional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pengurus KKST Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara di Jakarta yang kami hormati, kami tidak akan membahas dalam acara ini pasal per pasal, Pak. Anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah ada, karena itu kewenangannya adalah di Munas, Musyawarah Nasional KKST secara nasional yang nanti akan dijadwalkan oleh pengurus pusat KKST di Jakarta. Jadi kita tidak masuk lagi ke situ karena kita sudah bergabung, kewenangannya di sana. Oleh karena hal tersebut, maka pada kesempatan ini tinggal yang kita lakukan musyawarah adalah pemilihan ketua. Pemilihan ketua, kemudian setelah ketua terpilih akan membentuk formatur kepengurusan untuk periode 2025. Jadi kebetulan kita pas sama periodenya. Di KKST pusat juga 5 tahun, kita juga 5 tahun. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, sama. Hari ini kita sebagai yang hadir pada kesempatan hari ini adalah pelaku sejarah. Jadi kita nanti pada tanggal 18 bulan 10 2020 merupakan tonggak sejarah bagi KK Sultra Batam. Ditandainya kita bergabung ke Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Nasional yang berpusat di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kita singkat-singkat aja. Kita langsung masuk aja ke pemilihan ketua. Jadi kita nggak usah bertele-tele banyak. Biar apa namanya cepat selesai juga. Kebetulan tamu kita yang dari Jakarta juga tiketnya jam 3, jangan sampai terlambat pesawatnya. Maka kita selesaikan secara adat aja cepat-cepat. Yang penting pengurusnya terbentuk, dan tugas pengurus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jamal, sesegera mungkin mengajak saudara-saudara kita yang ada di kabupaten kota di provinsi Kepri ini bergabung masuk ke Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara yang berdiri hari ini. Anggaplah Kakak Sultra dulu, Kakak Sultra Pinang itu adalah bagian daripada sejarah. Tadi Pak Ketua, Pak Wakil Ketua menceritakan sejarah lahirnya KKST, panjang dengan segala macam nama. Sama halnya juga dengan kita. Jadi itu semua merupakan sejarah. Kita juga anggap itu sejarah, dan kita juga tetap